Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat bergabung kembali ke dalam ibadah Love Church. Kiranya dimanapun saudara berada, dimana ada pujian, dimana ada penyembahan buat Tuhan, di situ ada hadirat Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk datang kepadanya dengan rasa cintamu, dengan rasa syukurmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di dalam surga, ini kami Tuhan, walaupun kami hanya lewat online Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi, kuasa-Mu bekerja di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu, biar Engkau lah yang ditinggikan, dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Mari katakan sama-sama, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari katakan sama-sama, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Tuhan, Yesaya 54 ayat 10, ketika gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tapi kasih setiamu tidak pernah jauh, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari kita pegang janji Tuhan, dan kami bersyukur buat setiap kebaikannya dan pemeliharaannya dalam hidup kita sampai hari ini. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama dengan segenap hatimu. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bersorak-sorai buat Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kami percaya Engkau melakukan mujizat, Engkau melakukan setiap perkara-perkara besar Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau angkat pujian ini Tuhan, kami mau mengatakan kuasa-Mu terlebih besar dari apapun Tuhan. Mari angkat pujian ini bersama. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji.
Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Shalom Jemaat Love Church, dimanapun juga Anda semua berada. Mengucap syukur buat kesempatan hari ini kita dapat kembali beribadah secara online dari tempat kita masing-masing. Dalam segala keterbatasan yang ada, kita tetap percaya Allah kita tak terbatas, dan firman Tuhan akan datang dalam setiap kehidupan kita lewat media online ini. Saya, Pendeta Fandi Stephen, mengucapkan terima kasih kepada Love Church, gembala dan juga tim penggembalaan setempat yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan siapkan hati kita sekalian, kita akan berdoa sama-sama untuk firman Tuhan. Kita satukan hati kita semua. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Tuhan yang masih memberikan kehidupan buat kami semua, waktu dan kesempatan yang dapat kami jalani dengan segala yang baik yang Tuhan izinkan datang dalam setiap kehidupan kami, bahkan juga dengan tantangan-tantangan zaman yang harus kami hadapi. Kami sungguh percaya Allah yang Maha Kuasa, Engkau ada buat kami, Engkau hadir sebagai Immanuel, Roh yang menghibur dan menolong kami dalam setiap kesesakan dan kesusahan kami. Engkau yang akan menopang kami, menghibur kami, menyembuhkan kami, bahkan memberkati kami semua. Hari ini kami siapkan hati kami buat firman Allah, sucikan dan kuduskanlah kami sekalian, supaya setiap benih firman yang kami baca dan kami dengar bisa menguatkan kami, bisa memberkati kami, bahkan menjadi pelita buat kaki kami yang menerangi jalan-jalan kehidupan kami. Kami siap buat firman Tuhan, urapi kami semua ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan sebuah renungan daripada firman Allah yang diberikan tema mengenai tetap optimis. Tetap optimis, khususnya di masa-masa krisis seperti ini. Di masa-masa sulit, di tengah-tengah tantangan zaman, khususnya di tengah-tengah pandemik yang masih juga terjadi di sekitar kita, kita harus punya sebuah sikap mental, postur iman yang tetap optimis. Katakan 2-3, optimis. 2-3, optimis. Ya, kita tetap optimis dalam menjalani kehidupan kita. Sebab Bapak Ibu sekalian, saudara semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, kita udah nggak ada lagi saat ini. Kita udah nggak tahu ada di mana barangkali ya. Tapi kalau kita masih ada, sebagaimana kita ada hari ini dengan segala lebih dan kurangnya, kita percaya Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu buat kita. Maka bagian kita ya jalanilah kehidupan kita dengan sebuah sikap yang baik, jalani dengan sikap yang optimis, supaya kita bisa lalui hari-hari kita dan belajar banyak dari pengalaman hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Tetap optimis di masa krisis. Katakan sama-sama 2-3, tetap optimis di masa krisis. Oke, saya mulai dengan sebuah kalimat yang bisa jadi malah lebih berbahaya daripada virus corona
adalah virus ketakutan. Yang lebih berbahaya daripada virus corona saat-saat ini adalah virus ketakutan. Memang coronavirus itu berbahaya ya. Kita tahu pandemik ini masih terus terjadi baik di kota kita, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tapi bersama dengan itu juga ada satu iklim kebatinan atau sikap suasana hati yang kita harus jaga dan kita harus perangi. Karena sebenarnya disitulah sumber kehidupan yang sesungguhnya. Sebagaimana firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, bukan cuma jaga fisik ya. Kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi berjumpa, makan bersama. Kita jaga fisik itu baik, namun jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situ akan terpancar kehidupan. Kita jaga fisik, tapi nggak jaga hati ya percuma juga. Jaga fisik itu harus taat protokol kesehatan, namun jaga hati itu harus taat protokol firman Tuhan. Maka dua-duanya harus kita lakukan. Taat protokol kesehatan dan taat protokol firman Tuhan. Hati-hati, jaga hati. Karena di tengah-tengah iklim yang begitu bebas hari ini, di tengah-tengah media online, media sosial yang setiap hari dapat kita konsumsi, nah kita harus jaga, berhati-hati menyikapi kekuatan media sosial yang hari-hari ini begitu gencar membombardir asupan hati dan pikiran kita. Dan di dalamnya bisa menyusup roh ketakutan atau sikap ketakutan yang membuat kita yang masih sehat, yang memiliki kesempatan dan waktu yang baik, tapi kita nggak bisa enjoy kasih karunia Tuhan karena ketakutan yang begitu menguasai hati dan pikiran kita. Kekuatan media sosial, Bapak Ibu sekalian, cara kita mengkonsumsi berita hari ini sudah sangat berubah. 2003 waktu ada pandemik SARS, belum ada Facebook, belum ada WhatsApp. 2003, 2009 waktu pandemi flu babi, pemakai Facebook ada 150 juta. 2014 waktu pandemik Ebola, pemakai WhatsApp ada 450 juta orang. Nah, 2020-2021 ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, pemakai Instagram ada 1 miliar, WhatsApp ada 2 miliar, Facebook ada 3,5 miliar. Separuh penduduk dunia lebih itu menggunakan media sosial, yang mana berita bisa dengan cepat bereksponensial dari ujung benua ke benua yang lain. Berita yang benar, yang salah, yang valid, yang hoax. Banyak yang hoax, yang berbahaya. Nah, itu yang harus kita sikapi dengan baik. Maka jagalah hati dengan hati-hati, supaya di samping kita protokol kesehatan fisik, kita protokol firman Tuhan buat hati kita. Lukas 21 ayat 26, ada 3 terjemahan. Terjemahan baru, bahasa Indonesia masa kini, dan firman Allah yang hidup. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dari firman Allah yang hidup dikatakan begini, banyak orang akan kecut hati melihat nasib buruk yang menimpa bumi ini. Melihat nasib buruk ya, orang lihat wah PPKM, bisnis nggak jalan, omset turun, gaji nggak keluar, bonus mandek, toko sepi, sekolah anak-anak juga nggak pasti, semuanya masih di rumah, keluar sedikit takut kena virus, masuk ke rumah semuanya waspada dan segala macam. Seolah-olah kita sedang menjalani nasib buruk di bumi ini. Dan Lukas 21-26, firman Allah yang hidup dikatakan banyak orang akan kecut hati melihat situasi bumi ini. Terjemahan lain, bahasa Indonesia masa kini dikatakan, manusia akan takut setengah mati. Dari kecut hati jadi takut setengah mati, menghadapi apa yang akan terjadi di seluruh dunia ini. Nah, terjemahan baru yang kita punya dikatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Bayangkan ya, gradasinya nih, gradualnya nih. Dari kecut hati, karena nggak jaga hati, kecutlah hatinya. Kemudian takut setengah mati, mau ngapa-ngapain takut, dimanapun berada, kemanapun pergi, ngelakuin apapun, ketemu siapapun, takut setengah mati. Akhirnya mati ketakutan. Mungkin nggak mati betulan, tapi hidup udah kayak orang mati. Mau ngapa-ngapain aja nggak bisa.
Mau ngapa-ngapain aja takut. Masih hidup tapi kayak orang mati. Nggak ada efektivitasnya, waktu jadi nggak efisien, kapasitas nggak berkembang. Mau ngapa-ngapain jadi nggak bisa. Nggak ada beda sama orang mati. Makanya dikatakan dari kecut hati jadi takut setengah mati, ujung-ujungnya mati ketakutan, jangan sampai aja mati betulan karena ketakutan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jagalah hati dengan hati-hati. Tetaplah optimis di masa-masa krisis. Karena kita percaya Allah bukan cuma ada bersama dengan kita di tengah-tengah krisis, tapi Allah juga berada di atas krisis. Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Dan Allah bisa menyelesaikannya buat kita. Yang percaya katakan amin. 2, 3. Amin. Ya, tetaplah optimis, jagalah hati, sebab dari hati akan terpancar kehidupan. Saya akan bawa Bapak Ibu sekalian masuk dalam sebuah kisah. Kita akan mencoba meneladani Yesus bersikap di tengah-tengah begitu banyaknya berita-berita yang menegangkan, mencengangkan, menakutkan. Bagaimana sih sikap Yesus menghadapi krisis yang valid bukan yang hoax? Ada di Alkitab. Saya akan bawa Bapak Ibu sekalian untuk membaca Markus 5 ayat 35 dan 36 ya. Kita akan melihat sebuah kisah Markus 5 ayat 35 dan 36. Ini adalah kisah bagaimana seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, anak perempuannya yang usia 12 tahun sakit dan hampir mati. Kepala rumah ibadat adalah seseorang yang dipandang terhormat dari sisi keagamaan dan juga culture Yudaisme. Kalau zaman sekarang mungkin dia barangkali penatua atau gembala, ya, atau gembala senior dari sebuah gereja. Pokoknya dia punya sebuah jabatan yang cukup bonafit dan dihormati. Dan kita tahu bahwa kepala rumah ibadat itu kan satu kelompok dengan ya ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, which is berseberangan dengan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang anti dengan Yesus. Maka kepala rumah ibadat, kepala sinagog tentu masuk ke dalam kelompok orang yang anti dengan Yesus. Tetapi karena tantangan kehidupan yang dia alami, maka dia, saya boleh katakan ya, terpaksa harus datang kepada Yesus. Anaknya yang usia 12 tahun sakit hampir mati. Dia tentu punya kenalan banyak tabib di kota itu, tapi nggak ada tabib bisa menolong dia. Dia tentu tahu obat-obat yang terbaik bahkan yang termahal yang bisa menolong anaknya, tapi obat-obatan nggak bisa menolong juga. Doa-doa dari teman-temannya orang Yahudi mungkin dipanjatkan siang malam, tapi anaknya tetap juga sakit. Segala daya, cara, dan upaya sudah dia lakukan, tapi anaknya yang perempuan yang usia 12 tahun sakit dan hampir mati. Maka dalam keadaan sulit ini dia akhirnya terpaksa. Dia dipaksa oleh keadaan untuk menghampiri Yesus. Mau nggak mau. Nothing tulus, cobalah. Katanya Yesus bisa menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, melakukan mujizat. Semua cara yang aku tahu sudah kulakukan, tinggal satu yang belum, ketemu Yesus. Semua caraku sia-sia, yang ini layak untuk dicoba. Kesulitan yang dialami oleh Yairus memaksa dia untuk datang kepada Yesus. Pandemik ini Bapak Ibu sekalian berapa banyak orang pun dipaksa akhirnya untuk mencari Yesus. Terpaksa dulu waktu nyaman, ya ogah-ogahan cari Yesus. Waktu situasi enak, bisnis bagus, uang lancar, omset tinggi, bonus besar, hahaha, ngafe, kongkong, ngebaso, ngebakmi, ngebakpau, dan segala macam bebas. Kita nggak butuh sama Yesus. Tapi sekarang, dalam keadaan sulit begini, segala macam cara kita lakukan, akhirnya kita ketemu jalan buntu dan mentok. Maka di tengah pandemik, ada banyak orang yang akhirnya terpaksa atau dipaksa kembali datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu baiknya pandemik. Mungkin itu baiknya Tuhan izinkan ada COVID-19 di tengah-tengah kita.
Ya dulu waktu masih bisa ibadah bareng-bareng, dikit-dikit telepon Pak Gembala, ketemu konseling, dikit-dikit ketemu ketua komsel, ketemu ngopi, ngobrol sama-sama. Sekarang kan nggak bisa. Dikit-dikit telepon masih bisa, tapi nggak bisa dikit-dikit ketemu hari ini. Maka tiap orang di rumah masing-masing dipaksa atau terpaksa untuk menghampiri Tuhanmu secara pribadi. Nggak bisa lagi lewat gembalamu, nggak bisa lagi lewat ketua komselmu, nggak bisa lagi lewat siapa-siapa. Saudara dan saya, kita semua dipaksa oleh keadaan untuk menghampiri Tuhan pribadi lepas pribadi, langsung dari tempat di mana kita stay at home hari ini. Itu hal baik yang kita harus syukuri, masih bisa datang kepada Tuhan. Jadi ya, jalani saja, karena Allah yang bekerja di atas pandemik pun adalah Allah yang punya agenda di tengah-tengah pandemik bagi setiap kita. Yairus kalau nggak mengalami situasi sulit ini, nggak bakal datang sama Yesus, nggak bakal. Kalau dia masih mampu dengan kekuatannya sendiri, nggak bakal dia butuh Yesus. Tapi justru dalam ketidakberdayaannya itu, dia datang pada Yesus. Dia menghampiri Tuhan dan dia memohon belas kasihan. Yesus, datanglah ke rumahku, jamah dan sembuhkanlah anakku. Aku mendengar engkau bisa menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati. Datanglah ke rumahku. Aku sudah kehabisan cara, kehabisan akal. Anakku yang perempuan usia 12 tahun sakit hampir mati. Maka ketika Yesus melihat kesungguhan daripada seorang Yairus yang terhormat untuk bisa tersungkur di depan kaki Yesus memohon belas kasihan, maka Yesus meninggalkan pelayanannya. Mungkin Yesus pun sedang sibuk sebenarnya melayani banyak orang hari itu, tapi Yesus melihat ada sebuah urgensi, ada melihat satu keterdesakan dari seorang Yairus. Maka Yesus meninggalkan pelayanannya, dia membawa murid-muridnya berjalan bersama-sama dengan Yairus menuju ke rumahnya. Tuhan akan melihat keterdesakan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan dalam keadaan yang sulit, percayalah Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kita. Dia sungguh-sungguh menghargai setiap kedatangan kita, menghampirinya secara pribadi. Apakah kita datang dengan hati yang rindu, atau karena kita terpaksa, apapun juga. Yang penting Bapak Ibu, datanglah pada Yesus. Tangan Tuhan selalu terbuka, menunggu dan menanti kita. Kalau Anda sudah lama nggak ketemu sama Tuhan, udah lama nggak datang berdoa sama Tuhan, udah lama nggak berseru panggil nama Tuhan, Tuhan tidak membuang Anda. Dia sedang menunggu kita untuk datang. Anda paksa dagingmu, Anda paksa jiwamu, paksa dirimu untuk menghampiri Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Puji nama Tuhan ya. Nah, saya akan bacakan Markus 5 ayat 35 sampai 36. Dikatakan begini. Ketika Yesus masih berbicara, on the way nih ya, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Jadi kalau di sini rumah Yairus, di sini tempat pelayanan Yesus, Yesus sudah jalan separuh jalan, di tengah jalan ketemu dengan orang dari rumah Yairus, bujang dia. Mereka berpapasan di jalan. Waktu berpapasan, disampaikanlah sebuah berita yang mencengangkan, sebuah berita yang tanda kutip menakutkan. "Bos, untung ketemu di tengah jalan." Yairus bertanya, "Ada apa? Ada kabar apa? Sembuhkah anakku?" "Bos, boro-boro sembuh bos. Anakmu yang kau tinggalkan sakit tadi sekarang sudah mati. Sudah end bos, selesai. Sudah meninggal." Yairus mendengar. Yesus mendengar juga. Ini kabar valid atau hoax? Valid. Kenyataan. Ini adalah berita yang sangat membuat Yairus bisa depresi. Aduh Tuhan Yesus. Tadi waktu aku belum ketemu Tuhan, anakku masih sakit. Sekarang setelah aku ketemu Tuhan, sungguh-sungguh mencari dan menghampiri Tuhan, anakku malah mati.
Bapak Ibu sekalian, bersama dengan Tuhan, jangan sedih, jangan kaget ya. Situasi tantangan hidup bisa aja mengalami eskalasi, semakin tinggi, semakin berat. Bisa nggak? Bisa. Jangan kecewa. Jangan pernah kecewa. Lebih baik situasi semakin sulit, namun ada Yesus bersama dengan kita. Daripada situasi aman-aman aja, biasa-biasa aja, tapi nggak ada Yesus bersama dengan kita. Hadapi apapun yang terjadi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mungkin situasi Bapak Ibu semakin sulit hari ini, Anda sudah semakin sungguh-sungguh di tengah pandemik, tapi situasi hidupmu juga makin sulit, nggak makin mudah. Don't give up, jangan menyerah. Selama ada Yesus, apapun yang terjadi, kita akan sanggup hadapi dan atasi. Makanya tetaplah optimis, tetaplah semangat. Kita nggak bisa mencegah kabar-kabar itu diberitakan. Sama, Yesus pun nggak bisa mencegah si bujang itu datang ketemu Yairus menyampaikan kabar anakmu sudah mati, kita nggak bisa cegah. Tapi yang kita bisa cegah, jaga hati sekali lagi. Martin Luther berkata begini, kita nggak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita. Kita nggak bisa cegah. Kita nggak bisa itu membatasi berita-berita, jangan beritakan ini, jangan sampaikan itu, nggak bisa. Semua akan beredar di dunia maya, di dunia online. Semua bisa aja terjadi. Tapi satu hal yang pasti, kita bisa cegah burung hinggap di atas kepala kita, hinggapnya terlalu lama sampai membuat sarang, bertelur, bahkan buang kotoran. Itu yang dapat kita cegah. Maka jagalah hati, supaya jangan sampai kabar-kabar yang menakutkan itu bercokol, terlalu lama, membuat sarang, bertelur, beranak pinak, sampai membuang kotoran, mengotori hidup kita. Itu yang harus kita cegah. Yesus pun gak mencegah kabar itu, namun respon Yesus itu luar biasa. Bagaimana sikap Yesus? Dikatakan ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan. Garis bawahi. Tidak menghiraukan, artinya tidak terpengaruh. Yesus enggak terpengaruh dengan perkataan mereka. Tapi Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat, kepada Pak Yairus itu, "Hei Yairus, jangan takut, percaya saja." Tuhan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Bisnismu, omsetnya turun, jangan takut, percaya saja. Engkau kena COVID-19, jangan takut, percaya saja. Engkau alami situasi yang sulit, jangan takut, percaya saja. Apapun yang kita alami, kalau memang harus terjadi, semua akan terjadi atas seizin Tuhan. Dan gak ada satupun yang Tuhan izinkan yang enggak mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin kita enggak mengerti apa baiknya, tapi kita harus percaya semua yang Allah kerjakan dan izinkan di hidup kita selalu ada baiknya. Kalau nggak di bumi, di sorga nanti kita akan tahu apa baiknya. Tugas kita ya jalani aja bersama dengan Tuhan dengan sebuah sikap yang benar. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja, dan Tuhan tidak menghiraukan. Artinya Tuhan nggak simpan perkataan, anakmu sudah mati dalam hati. Enggak, Tuhan nggak simpan. Tuhan nggak bisa cegah kabar itu disampaikan, tapi Tuhan bisa cegah kabar itu mempengaruhi hati Tuhan. Sampai-sampai Tuhan kehilangan iman, sampai-sampai Tuhan nggak bisa lagi menguatkan Yairus. Hari ini Bapak Ibu sekalian, jaga hati. Jangan takut, percaya saja. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kalau kita yakin ada Tuhan di situ, semua pasti mendatangkan kebaikan. Dan puji Tuhan, Yairus akhirnya ikut apa kata Yesus. Mungkin dia bilang gini, ya Tuhan, anakku sudah mati. Aku nggak tahu mesti bagaimana lagi. Tapi Engkau berkata, jangan takut, percaya saja. Maka Tuhan, aku paksa diriku untuk tidak takut. Aku dorong diriku untuk tetap percaya. Ayo Tuhan, kita ke rumahku tetap. Tuhan nggak usah kembali ke tempat pelayanan. Aku nggak usah pulang sendirian mengubur anakku. Tapi Tuhan, tetaplah bersama dengan aku. Ya kita tahu ceritanya, Yesus bangkitkan anak yang mati itu. Kita tahu ceritanya, tapi kan at the point Tuhan ngomong jangan takut, percaya saja. Kan Yairus belum tahu bagaimana nasib anaknya.
Apakah akan bangkit atau enggak kan nggak tahu. Ya sama kayak hari ini, apakah bisnis Anda akan bangkit atau enggak? Apakah Anda akan sembuh atau enggak? Apakah kita akan pulih atau enggak? Apakah cepat atau lambat? Kan nggak ada yang tahu. Tapi per hari ini, at the present moment, kita kenakan di hati kita, jangan takut, percaya saja. Maka kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Paling enggak dalam benak saya, Yairus berpikir begini. Yang penting ada Yesus lah. Apakah Yesus akan bangkitkan anakku? Puji Tuhan. Kalaupun nggak bangkit, biar Yesus yang pimpin ibadah penguburan anakku. Yang penting suka dan duka aku jalani bersama dengan Yesus. Itu loh sikap yang benar menjalani kehidupan ini. Mau untung mau rugi, yang penting bersama Yesus. Mau sembuh mau enggak, yang penting bersama Yesus. Mau naik, mau turun, yang penting ada Yesus. Supaya baik suka maupun duka yang harus aku jalani, aku bisa jalani bersama dengan Yesus yang memberi kekuatan dalam hidupku. Amin. Jadi kita tetap optimis. Ya udah jalanin aja. At least we do the best. Yairus sudah lakukan yang terbaik. Dia nggak takut dan dia percaya. Selebihnya hasilnya ya biar terserah Tuhan. Tuhan mau bikin apa? Dan kita tahu ceritanya, Tuhan bangkitkan anak yang mati ini. Sebab buat Tuhan sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang mati, ya nggak ada beda. Asal Yairus tetap percaya, asal kita pun tetap percaya. Maka ya jangan takut, tetaplah percaya. Ada ketakutan yang wajar, itu bisa mendewasakan kita. Tapi buanglah ketakutan yang tidak wajar, itu yang akan merugikan kita. Ayub 3 ayat 25 dan 26, karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku, yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Orang yang hidup, tapi hidup dengan gelisah, itu hidup kayak orang mati. Seperti ayat yang awal kita baca tadi, jangan takut, percaya, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Kalau imanmu percaya pada Yesus, maka jadilah firman Allah dalam hidupmu. Kalau imanmu percaya pada ketakutan, seperti Ayub katakan, yang kutakutkan bisa menimpa aku. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 15, hari orang berkesusahan buruk semuanya, hidup kayak orang mati. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Beberapa ayat yang bisa kembali membangkitkan motivasi hati kita untuk tetap semangat menjalani kehidupan ini. Gembira saja, mau suka kek, mau duka kek, mau sehat kek, mau sakit kek, mau uang banyak kek, mau uang dikit kek, mau untung besar kek, mau rugi banyak kek, pokoknya bersama dengan Tuhan. Hati sukacita aja. Jalani aja dulu bersama dengan Tuhan. Sebab kita nggak pernah tahu apa yang akan Tuhan lakukan di balik ini semua. Sebagaimana Yairus, dia juga nggak tahu. Tapi untung dia tetap berjalan bersama dengan Yesus. Dan akhirnya Yesus bisa membangkitkan tuh dari kematian. Bisnis yang mati bisa Tuhan bangkitkan. Hubungan yang mati bisa Tuhan bangkitkan. Keuangan yang mati bisa Tuhan bangkitkan. Kesempatan-kesempatan yang mati bisa Tuhan bangkitkan. Yang penting ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Entheos, kata optimis atau antusias, itu dari kata entheos. En itu in, theos itu God. Artinya Allah di dalamku. Kalau kita optimis, kita antusias, sangat dekat dengan kata Immanuel. Allah ada di dalamku. Allah ada bersama-sama dengan aku. Jadi tetaplah optimis. Kalau Yesus ada bersama dengan kita di hati ini, Bapak Ibu sekalian, maka mau nggak mau, sikap hidup kita setiap hari pasti akan tetap optimis. Hidup nggak selalu gampang, tantangan selalu ada. Hal-hal sulit akan terus kita hadapi. Tapi kita punya sebuah semangat yang baru, yang daripada Tuhan, yang membuat kita tetap antusias dalam menjalani kehidupan ini. Satu ayat terakhir, Mazmur 91 ayat 1 dan 2.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ini ayat yang sering kita baca ya, khususnya di tengah-tengah pandemik nih, Mazmur 91, intinya ada di dua ayat ini sebenarnya ya. Orang yang duduk, apa artinya duduk? Duduk di meja, di kursi maksudnya ya, di meja makan kita di kursinya, duduk di bangku mobil kita, duduk di motor kita, duduk di bangku kerja kita, duduk di tempat aktivitas kita di siang hari. Nah, kalau Tuhan kasih kita kesempatan untuk beraktivitas di siang hari, katakanlah, aku duduk beraktivitas dalam lindungan yang maha tinggi. Kemudian bermalam, di malam hari kita istirahat dan tidur, kita pun bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, kita berada dalam lindungan yang maha tinggi, dalam naungan yang maha kuasa, dan kita berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Maka Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Sebab kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, artinya naungan Tuhan, lindungan Tuhan tetap ada dalam setiap hidup kita. Bukan berarti naungan dan lindungan itu membuat hidup jadi gampang. Belum tentu. Bisa juga jadi gampang, tapi belum tentu. Bisa juga sebaliknya. Yang tadinya sakit jadi mati. Situasi yang sulit jadi semakin sulit. Bisa nggak? Bisa. Bisa aja. Tapi disitulah kita belajar. Ini saatnya kita memperkuat iman kita. Ibarat paku ya. Kalau paku palu kita pantek ke dalam tembok, itu kan cukup kuat. Tapi waktu mulai goyang, tuh paku kita pegang-pegang udah mulai goyang, kan jangan dicabut, tapi ambil palu dan pukul lagi, bong, 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 biar makin dalam, makin nancep, makin kuat. Begitulah Bapak Ibu, kita tancapkan iman kita, kita pukulkan dengan palu iman kita, paku-paku iman kita kepada Tuhan. Kalau udah mulai goyang, tanamkan lagi lebih dalam. Pukul lagi lebih dalam. Paksa dorong lagi lebih dalam. Supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Ini cara Tuhan membuat iman kita semakin kuat. Orang yang kuat, imannya bukan orang yang berjalan dalam kenyamanan demi kenyamanan. Kenyamanan saudara dan saya tidak membuat iman kita jadi kuat. Malah sebaliknya, membuat iman kita bisa melempem. Tapi tantangan yang Anda alami, tantangan yang saya alami, situasi di mana kita nggak tahu bagaimana menyelesaikannya, disitulah kita diajar semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, biar Tuhan yang mengkehendaki untuk terjadi. Mau hidup-hiduplah, mau mati-matilah, mau sembuh-sembuhlah, mau sakit-sakitlah, pasrah pada Tuhan. Yang penting kita sudah all the best, do the best, lakukan yang terbaik. Kalau Tuhan katakan sembuh, ya sembuh. Kalau Tuhan katakan pulih, ya pulih. Kalau Tuhan katakan bangkit, yang mati pun bangkit juga. Maka ujung-ujungnya kembali kepada Tuhan. Ujung-ujungnya kita harus tetap berakar semakin kuat di dalam Tuhan. Maka pandemik ini adalah sebuah pukulan palu bagi paku yang membuat iman anak-anak Tuhan harusnya semakin nancep dan kuat di dalam Tuhan. Yairus waktu mendengar berita anaknya mati dan Yesus berkata jangan takut, percaya saja. Pada titik itu dia pasti imannya semakin kuat dalam Tuhan. Pasti. Karena situasinya semakin sulit. Maka imannya semakin percaya, Tuhan, ya Tuhan, aku akan tetap percaya dan makin percaya kepada Tuhan. Sebab anakku yang sakit sudah mati. Maka imanku harus lebih lagi kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan saja yang terjadi. Apapun, asal bersama dengan Tuhan, kita akan sanggup untuk hadapi. Jadi jemaat Tuhan dimanapun juga Anda semua berada pada hari ini, jangan kecewa ikut Tuhan. Jangan sedih kalau situasi semakin sulit. Jangan kaget kalau tantangan-tantangan zaman nggak semakin gampang. Semakin kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, hidup bisa semakin sulit untuk kita jalani. Tapi justru kesulitan itu
mengajar kita untuk semakin bergantung penuh kepada Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan. Pegangan kita pada Tuhan harus semakin mantap, semakin fix. Jangan lepaskan apa yang sudah Tuhan tanam di hati kita sampai hari ini. Pertahankan selama hidup di bumi ini. Bahkan pertahankan sampai menghantar kita satu saat nanti ke dalam hidup yang kekal. Dunia ini fana, hidup ini sementara. Ya sudah, jalani saja. Ini adalah sekolah kehidupan yang membuat kita harus belajar lebih banyak lagi daripada Tuhan. Jalanilah kehidupan ini dengan optimis, dengan antusias, sebab enteos, Allah Tuhan kita selalu ada bersama-sama dengan kita. Dialah naungan kita, dialah perlindungan kita, dialah segala-galanya buat kita. Amin. Kiranya jemaat yang dikasihi Tuhan, Anda semua diberkati oleh Tuhan. Doa saya tetap Anda sehat semua, bisnis Anda lancar, keuangan Anda diberkati Tuhan, keluarga semakin sehati, pekerjaan Tuhan juga tetap maju. Dan tentu saja doa saya, kalau Anda pun lemah, Anda bisa kuat. Kalau Anda jatuh, Anda bisa tetap ditopang. Dan yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita semua pada waktunya dapat kita terima. Amin. Tuhan berkati kita semua, kita akan doa sama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini untuk firman Tuhan yang singkat, yang kami dapat terima. Firman Tuhan yang penuh kuasa berbicara buat kami sekalian. Dimanapun juga jemaat Love Church berada, kiranya tangan Tuhan, tangan perlindungan, tangan naungan Bapa senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun juga kami berada, kemanapun juga kami pergi, ketika kami berjumpa dengan siapapun juga, ketika kami melakukan aktivitas apapun juga yang harus kami lakukan, pagi, siang, sore, malam, tangan Tuhan senantiasa ada menyertai kami. Berkatilah gembala, tim penggembalaan, keluarga gembala, berkati kesehatan, kesembuhan, kekuatan, kecukupan, bahkan kelimpahan Tuhan karuniakan. Pelayanan yang dijalankan dari Love Church, Tuhan memberkati setiap divisi yang ada, setiap hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang terlibat, berkati ya Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, berkati usaha, pekerjaan, keuangan, kesehatan, keluarga, anak-anak yang studi, berkati ya Tuhan. Kami percaya di masa pandemik, bukan sebuah masa Tuhan membatasi berkat-Mu bagi kami, tapi ini adalah masa di mana Tuhan bisa tetap memberkati kami. Dalam segala keterbatasan, Tuhan yang tidak terbatas adalah Allah yang senantiasa memberkati kami semua. Terima kasih buat firman Allah, terima kasih buat waktu dan kesempatan, terima kasih buat kebaikan demi kebaikan Tuhan buat kami sekalian, khususnya buat Love Church yang Tuhan kasihi. Kami terima firman Tuhan hari ini dengan hati yang terbuka, antusias, semangat, dan optimis, bersyukur dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Love Church, dimanapun juga Anda semua berada, kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, memandang wajah Tuhan, dan dengan iman kita mau menerima setiap berkat dan janji Tuhan bagi kita sekalian. Kiranya segala berkat, kuasa dan mujizat dari Allah Bapa, kasih, penebusan dan pengampunan dari Allah Anak, penghiburan, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dalam kehidupan pribadi, keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan, studi, perjodohan, kesehatan, keuangan, cita-cita dan juga masa depan. Hari ini sampai selama-lamanya, Immanuel, Allah yang hidup, menyertai kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap jemaat Love Church yang diberkati Tuhan, semua berkata bersama-sama, amin, amin, amin. Sekali lagi, Happy Sunday, tetap sehat. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Shalom.